Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil program dari modul praktikum 6. Oke, kita buka NetBeans project-nya. Nah, ini di modul 6 praktikumnya disuruh mencari atau implementasikan bagaimana cara mengurutkan data-data NIM nama sesuai dengan NIM saya yaitu genap, yaitu 19650144 dengan Microsoft untuk pengurutan berdasarkan nama. Ini berdasarkan nama, lalu cell sort berdasarkan NIM, terus yang ketiga adalah quicksort yang berdasarkan nama. Nah, kita sudah tahu bahwa ini Microsoft, cell sort, dan quicksort adalah sorting yang bersifat advance atau yang lebih cepat daripada simple sorting. Nah, simple sorting itu lebih lambat. Nah, dan sebelumnya kita jelaskan pertama dahulu, yaitu yang pertama adalah kita kita buat kelas. Tadi saya kelas dulu, new project atau new file juga boleh, pokoknya buat kelas baru. Nah, ini pertama kita buat kelas mahasiswa dulu. Data-data yang kita masukkan di sini ada NIM sama nama-nama mahasiswa. Nah, ini kelasnya namanya kelas mahasiswa. Ini lalu private long name. Private itu akses sebuah akses untuk mendeklarasikan sebuah akses privat. Terus yang ini privat string nama. Jadi ada dua data yaitu name sama nama. Terus kita buat metode mahasiswa, public mahasiswa, dan ini terdiri dari dua parameter yaitu name, variable name dengan tipe data long, dan nama dengan tipe data string. Lalu ini this.name sama dengan name. Nah, ini kita harus sama dengan yang di parameter ini. Terus lalu kita buat public, buat metode lagi, metode void dengan nama display untuk menampilkan nama sama name-nya. Nah, kita buat short print name plus nama. Terus kita buat metode lagi, metode dengan tipe long untuk memanggil sebuah name. Terus ada lagi string get nama, ini juga untuk memanggil data nama. Terus kita buat kelas lagi, kelasnya sorting. Ini kelas yang kedua setelah kita buat dari kelas mahasiswa tadi. Nah, terus kelas sorting ini ada namanya private mahasiswa. Nah, ini harus kembali ke kelas yang tadi, kelas ini. Nah, kalau ini nggak sesuai dengan ini akan error, nggak akan error. Makanya ini harus sama dengan kelas yang di sini untuk pemanggilan kelas. Terus ada private in and items. Terus kita buat metode lagi. Metodenya namanya ini buat
metode sebuah ukuran maksimal berapa. Jadi kita maksimal gini, saya maksimal nih di sini saya buat seberapa nih? Ada 10. Jadi kita buat codingannya berapa tuh? Max size. Terus ini method void buat memasukkan data di tadi method main-nya, method main. Nah, ini method insertnya terdiri dari long name bertipe long dan nama bertipe string. Terus terus kita buat lagi namanya perpindahan atau swap. Nah, ini untuk yang bertipe integer batas kiri dan batas kanan integer. Nah, kita ini masuk ke sortingnya yang namanya quicksort. Nah, kebetulan saya ini NIM-nya genap, jadi saya membuat codingan yang berdasarkan nama. Jadi ini requicksort 0, n items min 1. Terus buat lagi ini private void requicksort name in batas kiri, in batas kanan. Nah, karena ini quicksort, kita butuh juga yang namanya partition. Partition ini untuk membagi antara batas kanan dan batas kiri. Kegunaannya itu untuk membagi antara batas kanan dan batas kiri, atau indeks kanan atau indeks kiri. Nah, kita juga butuh ini partition nama. Nah, ini dengan parameter batas kiri tipe integer, batas kanan tipe integer, terus pivot tipenya string. Terus in indeks kiri sama dengan batas kiri minus 1. Nya tadi saya ini quicksort plus indeks kiri .get 6 compare to, karena kita mengurutkan abjad huruf nama. Terus indeks kanan lebih besar dari batas kiri, dan r increment indeks kanan .get nama compare to pivot lebih dari 0. Terus if kondisi if jika dengan parameter indeks kiri lebih dari sama dengan indeks kanan, maka kita break atau selesai, pecah. Nah, terus jika salah, jika kondisi sebaliknya, maka kita swap, mengganti perpindahan dengan indeks kiri dengan parameter indeks kiri sama indeks kanan. Terus ini return untuk metode untuk pengembalian metode. Terus langkah selanjutnya adalah sorting merge. Sorting ini menggabungkan dua array. Jadi kita membutuhkan jadi kita gabungkan dari dua array jadi satu array. Nah, ini public void mergesort nama, harga nama r, name items min 1. Terus ini karena saya tugasnya untuk mencari nama, mengurutkan nama, maka kita dengan nama mergesort nama r, in l, in m, in r. Terus kita cari temukan ukuran dari dua subarray yang akan digabungkan dengan codingan seperti ini. Integer n1 sama dengan n-1 plus n-l plus 1, in n2 sama dengan r-m. Terus kita buat temporary, sebagai temporary ini array sementara. Terus dari itu kita dari codingan ini terus kita buat copy atau memasukkan data ke array temporary atau array yang sementara dari ini. Nah, terus setelah itu kita gabungkan array temporary tersebut dengan codingan seperti ini. Nah, kita analisis yang pertama. Untuk indeks pertama i, yang indeks kedua adalah j sama dengan 0. Terus kita buat analisis juga untuk subarray-nya. Ini k sama dengan 1. Terus while i kurang dari n1 dan j kurang dari n2. If li.getNama.compare to rj.getNama kurang dari sama dengan 0, kurang dari 0, terus rk sama dengan li i plus plus. Jika tidak, maka dengan kondisi sebaliknya seperti ini. Terus k plus plus. Nah, ini jika elemen l, elemen yang kiri atau leaf, jika tersisa, maka kita juga buat codingan seperti ini. Nah, ini yang buat kiri, yang ini buat yang kanan.
Nah, seperti itu. Terus kita private void lagi, kita buat codingan lagi, void bergenama mahasiswa R if. Kita juga dalam bergesot ini kita juga butuh namanya teknik rekursi. Nah, teknik rekursi yang mana kita memanggil metodenya sendiri. Nah, metodenya sendiri ini bergenama ini. Nah, ini yang namanya teknik rekursi, memanggil metodenya sendiri. Terus sort yang selanjutnya adalah shell sort. Nah, shell sort ini saya mengurutkan yang berdasarkan nim. Terus kita buat metode lagi yang namanya metode void sort mahasiswa. Nah, ini integer in dan integer out. In H sama dengan n items dibagi 2. Terus while H lebih besar dari 0. For, nah ini out kurang dari n items. Mahasiswa temporary or out, in sama dengan out. Ini perulangan while lagi. Terus r in sama dengan time. Nah, ini khusus dari shell sort, yaitu H sama dengan H dibagi 2. Kita harus urut, kalau enggak ini ntar error. Nah, ini sesuai dengan maksesnya, ukuran maksimalnya berapa. Nah, ini saya tulis 10. Kalau misal kita tulis kurang dari data yang kita masukkan ini berjumlah 5, maka ntar kita outputnya tidak akan keluar, maka error. Terus pembagian bergesot nama tadi yang codingan di atas, ini untuk menampilkan. Terus ini juga untuk menampilkan metode, menampilkan ini. Nah ya, udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.